kemana kita jual? Produknya apa? Kita harus tahu pangsa pasarnya, daerahnya Pak. Seperti cangkul. Cangkul tidak serta-merta kita buat cangkul kita jual di, contohnya adalah Purwodadi. Nggak bisa Pak. Karena tanahnya ya. Selain tanahnya, terus panjang duranya. Gagang pisau juga beda Pak. Sama halnya kalau orang mengatakan mau jual tasbih di diskotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama saya Kang Fikri di podcast isknews.com ya. Pagi hari ini kita sudah kehadiran tamu yang mungkin istimewa ya. Karena ini bawa sajam, ada sampel sajam beberapa buah ini. Jadi siapa beliau? Saya sudah hadir bersama Bapak Sahri Baidowi ya, Ketua UKM Logam. Nah, beliau juga punya beberapa KUB di desanya. Barangkali di pagi hari ini kita akan banyak mendapatkan cerita sebenarnya peluang dunia usaha logam, khususnya pengrajin pisau dan lain-lain ini sampai sekarang ini kondisinya bagaimana Pak Sahri? Di era COVID ini ya? Iya, di era COVID tentunya ya. Semua jangan logam, semua lini pasti terdampak. Dan logam pun sempat gunjang-ganjing selama 3 bulan pertama itu udah banyak yang mati. Sama sekali nggak bekerja. Betul-betul terdampak ya. Iya. Dan banyak anggota kami yang mengeluh tidak bisa kerja sama sekali. Terus banyak yang mencoba alih profesi juga. Di luar logam. Di luar logam. Peluangnya? Ibaratnya hanya untuk menyambung hidup. Jadi selama pandemi ini berlangsung ya. Iya. Kalau mungkin sebelum pandemi Pak, kita bicara usaha yang panjenengan punya kelompok usaha bersama ini, peluang kerjasamanya dengan berbagai pihak ini sejauh apa yang sudah pernah dijalankan, pernah berhasil? Kalau untuk logam Kudus karena merupakan unggulan, karena itu banyak sekali pengrajin-pengrajin, kurang lebihnya ya data-data yang dulu ini ya, sebelum COVID, sebelum ada wabah yang namanya corona itu, di Polo kurang lebih 400 kan pengrajinnya. Untuk Tenggeles kurang lebih 150-an. Untuk lain memang ada 1-2 bahkan puluhan. Dan itu bisa bekerja semua. Artinya produk Kudus itu memang ditunggu. Itu terbukti ketika ada pameran-pameran yang level nasional seperti Inakraf yang ada di Jakarta itu selalu habis Pak. Bahwa saya itu bawanya ribuan set ya. Ribuan pisau itu habis. Satu, kata mereka karena satu harganya paling murah. 2, mutunya bagus. Artinya murah. Pernah satu saat saya pas pameran kayak gitu, tiba-tiba ada bapak-bapak datang, dia bercerita, "Loh, harga berapa itu?" 10.000 satu. Kalau yang kecil ini 5.000. Kalau yang ini 10.000 dapat 3. Artinya hanya 3.000-an. Loh, Pak, saya ngasahkan di perumahan saya aja satunya 5.000 Pak. Ngasah saja ya. Ada jasa ngasah di Jakarta kan. Bapak-bapak yang pakai gerinda kayak gitu, diputer kayak gitu. Karena muter kan nggak pakai aki, nggak pakai yang manual Pak. Gerinda manual itu satunya 5.000. Jadi di Jakarta itu ada jasa ngasah pisau ya. Betul kayak gitu. Ada bener-bener ada ini ceritanya. Ini saya perlu perlu meniru ini. Bukan pasar Kliwon. Kalau Kliwon nggak masuk lah Pak. Kliwon kan dekat dengan produksi sendiri. Nggak mungkin kalau Jakarta jauh. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka borong. Hari pertama mereka borong, hari kedua datang bersama tetangga dan saudara. Akhirnya banyak yang datang dan hari kelima habis. Itu sebagai pengalaman. Jadi paling tidak Kudus itu, hasil pengrajin di Kudus itu satu, mungkin murah tapi tidak murahan. Betul. Ya kan? Iya. Yang kedua mungkin dari bahan bisa dipertanggungjawabkan kan? Iya, betul. Terkait dengan mungkin Pak panjenengan tentu sudah banyak melintas
di berbagai daerah ya, pengalaman pameran, kemudian dari sisi pemasarannya. Betul. Ini kira-kira yang mungkin produk yang paling menjadi andalan pengrajin. Ya. Gitu, Pak. Apakah hanya pisau rumah tangga atau alat-alat persawahan atau yang lain? Kira-kira yang paling berpotensi untuk kesinambungan produksinya terus-menerus ini yang jenis apa, Pak? Nah, sebelum menjawab itu, saya harus memaparkan dulu kemana kita jual, produknya apa. Kita harus tahu pangsa pasarnya, daerahnya, Pak. Seperti cangkul. Cangkul tidak serta-merta kita buat cangkul kita jual di, contohnya adalah Purwodadi. Gak bisa, Pak. Karena tanahnya ya. Selain tanahnya, karena struktur tanah itu, akhirnya cangkul mereka beda dengan cangkul kami. Harus ada apanya itu, namanya itu, supaya plek langsung kanten. Terus panjang duranya, gagang bisa juga beda, Pak. Sama halnya kalau orang mengatakan mau jual tasbih di diskotik, gitu. Gak laku kan? Karena nggak tepatnya nggak tepat. Itu yang saya maksudkan. Makanya kalau mau berusaha, misalnya walaupun dari logam mau jual cangkul, oh iya, Blora itu maunya cangkul bagaimana, struktur tanahnya bagaimana, karena semakin keras struktur tanahnya, cangkulnya harus yang terbuat dari baja, harus tipis, karena sekali cangkul tanahnya bisa angkat. Jadi bukan seperti kalau saya coba mencakul ya. Iya. 1-2 kali diayunkan malang gerik dianggap nantang pacul jebule boyo Pakar usia itu. Jadi sejauh ini mungkin UKM di bidang logam ini pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian seperti apa? Menurut saya bagus ya, Pak. Menurut saya pribadi ini memang saya udah 2003 sudah main di industri, 2007 saya pameran pertama PRPP, jadi binaannya dinas. Menurut saya udah bagus. Ada pelatihan. Zaman dulu sebelum ada peraturan kementerian tentang hibah, dulu kan bisa memberikan alat, sekarang nggak boleh. Kudus sekarang nggak boleh memberikan bantuan, dulu sebelum COVID ini bantuan berupa uang dan lain-lain. Sebelumnya memang bagus, makanya kami membuat KUB, satu KUB 20 orang. Artinya apa? Dari KUB itu kalau ada pelatihan, oh nanti dapat hibah alat, dapat tambahan ilmu baru, atau kelas biasanya termasuk apa fasilitas mungkin kredit, permodalan. Betul. Ada pengecualian, artinya ada tiket kemudahan ya. Iya, kalau misalnya melalui KUB ya. Betul. Boleh menyebut nama suatu badan? Boleh. Seperti kemarin dari Pegadaian itu dapat undangan 10 orang di dinas terkait. Kami dikasih tabungan gratis, tabungan emas. Kami diberi peluang untuk pinjaman tanpa agunan, pinjaman bunga lunak. Terus kemarin juga diundang di nyebut hotel. Boleh. Di Kripta baru aja selesai. Kemarin itu juga ada dihadiri dari BRI, BPD dan dari Kakanwil Kementerian Keuangan Semarang. Itu juga banyak program-program. Jadi sangat membantu pengrajin juga. Sangat membantu pengrajin. Terkait dengan pemasaran ini yang mungkin kalau bisa produksi kemudian tidak bisa memasarkan, tentu ibaratnya kan seperti apa ya, tidak imbang begitulah. Kalau untuk pemasaran yang mungkin saat ini sudah dicoba dilakukan oleh kelompok usaha bersama panjenengan ini dengan cara yang bagaimana? Kalau saya karena sering mengikuti pelatihan kayak gitu, Pak, saya mencoba segala lini. Artinya mencoba ekspansi pasar dengan manual, artinya datang ke pasar menawarkan, media sosial, apalagi sekarang kan ada banyak sekali ya peluang-peluang yang diberikan, misalnya kayak Bukalapak, Tokopedia, Bibli dan lain-lain, itu mempermudah menurut saya ya. Terus lagi fasilitas dari pemerintah juga ada pameran, itu penting juga. Kalau sangat membantu ekspansi ya. Iya, ekspansi kita jadi bersaing dengan daerah lain bisa. Terus lagi ini walaupun belum secara maksimal, saya sendiri kan lolos di PEPI, Pak.
Apa itu? Perusahaan ekspor pemula Indonesia. Oh, iya. Jadi saya telepon 40 besar, udah di provinsi. Sekarang ekspansinya ke luar negeri. Waduh, selamat juga ya. Nah, juga kebetulan mungkin ya. Kebetulan. Jadi kalau untuk produk sejenis, Iya. mungkin di beberapa daerah kan tentu ada ya. Pasti. Artinya tidak hanya Kudus saja. Menurut Pak Baindowi, Iya. daerah mana yang mungkin kalau boleh Jadi pesaing gitu. bisa dikatakan dengan bahasa jadi pesaing yang paling berat ya, artinya mungkin dari sisi kualitas produksinya, dari sisi harga jualnya, dari sisi pemasarannya, ini kira-kira standar atau mungkin wah kalau nek musuh kono Berat gitu ya. atau kita standar saja. Enggak. Kembali lagi juga seperti misal saya sebut daerah ya, untuk Tulungagung, itu musuhnya di bidang beso baja, Pak. Oh, beso baja. Jadi kita harus di bisa beso ya di beso tapi baja. Baja. Kita harus bisa memilih daerah ini berarti kalau kita ekspansi ke sana baja di bidang ini. Gitu. Untuk ini tambahan untuk pengrajin Kudus ya, kalau mendengar ada seperti ini. Tentu. Kamu harus tahu karena kalau kamu ekspansi ke Tulungagung hati-hati dengan beso baja. Pasti tidak diterima pasar ya. Berat karena di sana satu lokal, kita jauh dari Jawa Tengah, Jawa Timur udah kosnya udah tidak tinggi. perlu ada biaya transportasi. Makanya kalau ke Jawa Timur, kalau ke Tulungagung, beso baja kita harus tahu. Kalau kita kirim ke sana beso stainless kita masih bisa menang. Masih bisa kayak gitu, Pak. Karena tidak diproduksi di sana. Atau kalaupun diproduksi itu tidak secara besar-besaran. Iya betul. Ada lagi contoh kemarin teman saya yang logam di daerah Sragen atau Klaten ya, waktu itu bertemu di pameran juga. Dia bikin, Pak, 1-2 bagus. Karena 1-2 loh ya, maaf. Dia bikin dengan baja dengan tangan bagus sekali, tajam, benar-benar tajam, tapi hanya 1-2. Artinya tidak bisa memenuhi pasar gitu loh. Hanya tuntutan pasar Iya, tidak terpenuhi, harganya juga tinggi. Kalau mungkin disandingkan dengan produk impor dari biasanya segala macam barang ini referensinya kan ke Cina ya. Apakah itu elektronik ataupun sampai dengan alat dapur ini menurut Kang Baindowi, saya bisa menang juga. Saya harus bertanggung jawab terhadap KUB saya. Artinya kayak orang-orang pada tanya ke saya, bagaimana untuk mengimbangi? Peso di sana ada expired, kita tidak. Ya, yang pertama mungkin 1 kali dipakai, 3 bulan pakai, mereka masih tajam. Tapi setelah itu nggak bisa dipakai lagi. Tidak artinya bisa dibuang lagi ya. Artinya dia harus dibuang. Nah, seperti itu. Terus kalau dari produk kami, masih biasa lagi. Dengan pernah makan nggak sih di rumah makan atau warung-warung mbok-mbok kampung yang pesonya sampai cekong kayak gitu? Iya. sampai habis kan? Karena biasa dicobek kayak gitu. Nah itu contohnya bahwa produk kami tidak kalah. Artinya ya mereka tajam sesaat produk yang lain, tapi setelah itu dibuang. Produknya nggak beli 1 kali tapi sampai menipis ya. Seperti itu karena itu keunggulan produk kita ya. Iya, itu masih jasa lagi. Masalah cangkul misal sekarang baru ibu-ibu cangkul itu kami bisa kok. Dan selisihnya harga untuk yang cangkul ini loh ya, ketebalan berapa, terus lebar berapa, diameter berapa, kami bisa buat. Kamu menemukan cangkul mereka kan gunanya bukan untuk cangkul pertanian, untuk taman atau bangunan, untuk ngaduk labur. Betul, hanya dari itu beda loh, Pak. Kita bedakan dulu cangkul pertanian itu harus tipis, harus bagaimana. Kalau yang untuk selokan, untuk bangunan itu beda lagi. Dan ternyata telah kami kumpulkan bisa kok, dan harganya pun masih di bawah, masih terjangkau kok. Kalau menurut Kang Baindowi ini, supaya sahabat ISK tahu ya, jadi sebenarnya anggota KUB yang panjenengan ketuai ini
kira-kira sudah pernah mendapat order dari pemerintah secara besar-besaran begitu? Mungkin bisa diceritakan supaya nanti pengrajin yang mungkin belum masuk ke KUB Panjenengan, kan baru 2 KUB ya? 3 3 1 ya. di Polo, 2 di Tenggeres. Ya, bisa jadi nanti udahlah kita gabung aja ke KUB ini Kang Baindowi misalnya. Iya, Kan menurut begitu. saya jangan gabung, tapi Bisa. bikin KUB Ah, lagi nanti gitu loh. dibina. Iya, saya nanti juga Siap membina siap, ya. menurut saya gitu. Artinya bagi-bagi rezeki kan Betul. begitu. Pertanyaan tadi yang menarik sekali, apakah pernah dikasih order dari pemerintah? Duh, sampai sekarang belum. Belum ya. Tapi harapannya ini dilihat juga dari iya, dinas ya. iya dong, harapannya. Harapannya Kan ini artinya begitu syarat pengalaman. Iya. Kang Baindowi ikut pameran, komunikasi dengan berbagai macam iya. KUB atau mungkin di saat ada pameran ketemu dengan masyarakat pengguna. Iya. Bahkan tadi dijelaskan masih berani kalau hanya produk impor dari Cina saja kalau soal ini kan begitu. Iya, iya, iya. Sudah bisa secara detail meneliti keunggulan produk impor dengan lokal kan begitu. Ya tentu ini adalah satu modal mungkin kepercayaan yang harus diberikan penilaian kepada masyarakat, pemerintah tentunya. Jadi jika misalnya pemerintah ada program, Betul. ya, ada program mungkin memproduksi cangkul yang mungkin jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu, siaplah menampung order itu kan begitu. Selama ini sudah pernah ada pengalaman bahwa KUB Pak Baindowi silakan produksi ini kira-kira bagaimana, tapi mungkin karena ketendang pandemi COVID itu tadi kan gitu. Iya, Pak. Mungkin bisa diceritakan lah. Iya, pernah. Dengan kondisi adanya cangkul impor, terus ada dari pihak pemerintah tanya-tanya kepada kami bisa produksi enggak, harganya bisa bersaing enggak. Dan setelah kami berkumpul dengan teman-teman KUB, kami rembuk bersama, terus kami hitung-hitung dan kami menurunkan keuntungan, ternyata masih bisa. Iya. Jadi kapanpun misalnya pemerintah ada program, tidak hanya pemerintah daerah tapi pemerintah provinsi, bahkan pusat ya, Pak. Pemerintah pusat. UKM logam yang dimotori oleh Kang Baindowi ini sudah siap menerima order kan begitu, dan dijamin secara kualitas dan harga tentu menjadi indikator yang nomor 1. Pokoknya yang penting yang pesen pasti tidak akan kecewa. Itu harapannya. Terutama ibu-ibu di seluruh Indonesia selalu memakai pisau produksi hasil logam ya. Promo akan menjadi sahabat ibu-ibu di seluruh wilayah. Amin. Khususnya di Kabupaten Kudus dan seluruh wilayah di Indonesia. Amin. Terakhir Kang Baindowi, harapannya ini macam-macam ya. Pertama terkait dengan pandemi dulu lah. Semoga cepat usai. Semoga Indonesia cepat kembali pulih, perekonomian pulih, semua bisa bekerja kembali sesuai prosedurnya, sesuai posisinya. Dan untuk logam, biar tidak KUB logam bisa berjalan, pengrajin berjalan kembali. Sekarang masih terseok, mudah-mudahan lah. Dari pemerintah juga kami mengharap. Oh ya, alhamdulillah karena katanya ada bantuan juga. Kami terima kasih juga untuk pemerintah. Iya. Jadi ternyata pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak dari sektor-sektor yang lain ya, ternyata pengrajin logam hari ini kita tahu bahwa sangat berdampak sekali. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Amin. Dan segera pandemi ini diangkat oleh Gusti Allah. Dan kita kembali normal, perekonomian jadi normal kembali, seluruh kehidupan jadi normal. Amin.
Terima kasih Kang Baintowi sudah bersama kami dan tetap bersama Kang Fikri di isknews.com. Kita tetap coba mencari masalah, pecahkan masalah dan syukur dapatkan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.